Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artisya Jati Pratama dengan NIM 104240001 dari Program Studi Biologi International Women University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan monograf spesies yang berjudul Glaucus atlanticus Forster 1777 atau yang lebih dikenal dengan nama Blue Dragon Sea Slug. Monograf ini membahas secara komprehensif mengenai aspek taksonomi, morfologi, ekologi, fisiologi, adaptasi, evolusi, hingga konservasi spesies tersebut berdasarkan berbagai referensi ilmiah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut dan lebih jauh mengenai biologi spesies ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa saya memilih Glaucus atlanticus sebagai objek dalam monograf ini. Jadi, Glaucus atlanticus merupakan salah satu nudibranch yang paling unik di dunia. Berbeda dengan sebagian besar nudibranch yang hidup di dasar laut, spesies ini menghabiskan seluruh siklus hidupnya mengapung di permukaan laut, sebagai bagian dari komunitas Neuston, yaitu komunitas organisme yang hidup pada antarmuka antara udara dan air laut. Keunikan lainnya adalah kemampuan Glaucus atlanticus untuk memangsa hewan-hewan cnidaria yang sangat beracun, seperti Physalia physalis. Yang lebih menariknya lagi, spesies ini tidak hanya kebal terhadap sengatan mangsanya, tetapi juga mampu menyimpan nematosista atau sel penyengat tersebut di dalam tubuhnya. Mekanisme ini dikenal sebagai Kleptocnidae, yaitu pemanfaatan alat pertahanan mangsa sebagai sistem pertahanan diri. Selain itu, Glaucus atlanticus memiliki berbagai adaptasi morfologi dan fisiologi yang sangat kompleks. Misalnya, kemampuan mempertahankan daya apung dengan menyimpan udara di dalam lambung, pola pewarnaan counter shading yang berfungsi sebagai kamuflase, serta bentuk tubuh yang telah berevolusi khusus untuk kehidupan pelagik. Seluruh karakter tersebut menjadikan Glaucus atlanticus sebagai spesies yang menarik untuk dipelajari, tidak hanya dalam bidang taksonomi, tetapi juga dalam kajian ekologi laut, fisiologi hewan, evolusi, hingga konservasi keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, spesies ini dipilih sebagai objek utama dalam penyusunan monograf ini. Nah, setelah mengetahui alasan pemilihan spesies, selanjutnya kita akan membahas posisi taksonomi Glaucus atlanticus. Berdasarkan sistem klasifikasi modern, spesies ini termasuk ke dalam domain Eukaryota karena sel-selnya memiliki inti sejati dan organel bermembran. Selanjutnya, berada pada kingdom Animalia, yaitu kelompok organisme multiseluler yang bersifat heterotrof dan mampu bergerak aktif pada salah satu tahap hidupnya. Pada tingkat filum Mollusca, Glaucus atlanticus termasuk hewan bertubuh lunak, namun berbeda dengan sebagian besar moluska yang memiliki cangkang. Nudibranch mengalami reduksi bahkan kehilangan cangkang ketika dewasa. Di dalam kelas Gastropoda, spesies ini merupakan kerabat siput dan bekicot, tetapi telah mengalami modifikasi tubuh yang sangat berbeda sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan laut. Selanjutnya, spesies ini termasuk subkelas Heterobranchia dan ordo Nudibranchia, yaitu kelompok Gastropoda laut tanpa cangkang yang dikenal memiliki warna tubuh mencolok dan berbagai mekanisme pertahanan yang unik. Pada tingkat subordo Cladobranchia, ciri khasnya adalah adanya cerata, yaitu tonjolan memanjang pada bagian dorsal tubuh yang berfungsi dalam respirasi, distribusi saluran pencernaan, dan pertahanan diri. Kemudian, Glaucus atlanticus termasuk ke dalam famili Glaucidae, yaitu kelompok nudibranch yang telah beradaptasi sepenuhnya terhadap kehidupan pelagik. Berbeda dengan nudibranch lain yang hidup di dasar laut, anggota famili ini menghabiskan seluruh siklus hidupnya mengapung di permukaan laut. Terakhir, spesies ini berada dalam genus Glaucus dengan nama ilmiah Glaucus atlanticus, yang pertama kali dideskripsikan oleh Johann Reinhold Forster pada tahun 1777. Yang menarik adalah meskipun Glaucus atlanticus termasuk Gastropoda, spesies ini telah mengalami modifikasi evolusioner yang sangat jauh dibandingkan siput pada umumnya. Adaptasi tersebut memungkinkan spesies ini hidup sepenuhnya di permukaan laut tanpa cangkang, sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada kelompok Gastropoda. Setelah memahami posisi taksonominya, selanjutnya kita akan membahas morfologi Glaucus atlanticus, yang merupakan salah satu aspek paling khas dari spesies ini. Glaucus atlanticus memiliki tubuh yang relatif kecil dengan panjang sekitar 3 hingga 5 cm. Tubuhnya memanjang dan simetris, sehingga mendukung efisiensi saat mengapung di permukaan laut mengikuti arus. Salah satu ciri yang paling mencolok adalah warna tubuhnya yang berwarna biru keperakan. Pewarnaan ini bukan sekadar memberikan penampilan yang menarik, tetapi merupakan bentuk counter shading, yaitu adaptasi kamuflase.
Bagian tubuh yang menghadap ke laut berwarna biru sehingga menyatu dengan warna air, sedangkan bagian yang menghadap ke langit berwarna keperakan sehingga menyatu dengan cahaya dari permukaan. Adaptasi ini membantu mengurangi kemungkinan terlihat oleh predator. Di bagian anterior terdapat rhinophore, yaitu sepasang organ sensorik yang berfungsi mendeteksi rangsangan kimia di lingkungan sehingga membantu menemukan mangsa maupun mengenali kondisi sekitarnya. Pada kedua sisi tubuh terdapat cerata, yaitu tonjolan berbentuk seperti jari yang tersusun dalam beberapa kelompok. Cerata memiliki beberapa fungsi penting, yaitu memperluas permukaan respirasi, menjadi perpanjangan saluran pencernaan, dan sebagai tempat penyimpanan nematosista yang diperoleh dari mangsanya. Di ujung cerata terdapat struktur khusus yang disebut cnidosak. Struktur ini memungkinkan Glaucus atlanticus menyimpan nematosista yang masih aktif dari cnidaria tanpa mengalami sengatan. Nematosista tersebut kemudian digunakan kembali sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator. Selain itu, spesies ini tidak memiliki cangkang pada fase dewasa. Kehilangan cangkang merupakan hasil adaptasi evolusioner yang membuat tubuhnya lebih ringan sehingga lebih sesuai untuk kehidupan pelagik di permukaan laut. Secara keseluruhan, kombinasi bentuk tubuh, pola warna, cerata, dan cnidosak menjadi karakter diagnostik utama yang membedakan Glaucus atlanticus dari nudibranch lainnya. Selain memiliki bentuk tubuh yang khas, setiap struktur pada Glaucus atlanticus merupakan hasil adaptasi terhadap kehidupan di permukaan laut. Glaucus atlanticus memiliki distribusi yang sangat luas dan dapat ditemukan di berbagai wilayah laut tropis hingga subtropis, terutama di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Meskipun penyebarannya luas, distribusi spesies ini tidak bersifat tetap, karena hanya dipengaruhi oleh pola arus laut dan arah angin. Berbeda dengan sebagian besar nudibranch yang hidup di dasar laut, Glaucus atlanticus menghuni zona Newton, yaitu lapisan paling atas permukaan laut yang menjadi batas antara udara dan air. Di habitat ini, spesies tersebut mengapung secara pasif mengikuti arus tanpa mampu berenang dalam jarak jauh. Habitat Newton dihuni oleh berbagai organisme terapung atau pluston seperti Physalia physalis, Velela velela, Porpita porpita, dan siput laut dari genus Jantina. Organisme-organisme ini menjadi bagian penting dari komunitas tempat Glaucus atlanticus hidup, baik sebagai sumber makanan maupun sebagai komponen dalam jaring makanan. Keberadaan Glaucus atlanticus sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Spesies ini lebih banyak ditemukan pada perairan dengan suhu hangat dan stabil, serta di daerah yang memiliki arus permukaan yang membawa kumpulan organisme terapung. Oleh karena itu, perubahan pola arus laut akibat perubahan iklim diperkirakan akan mempengaruhi distribusi spesies ini di masa depan. Pada kondisi tertentu, terutama setelah terjadi badai atau angin kencang, individu Glaucus atlanticus dapat terbawa hingga ke pantai. Fenomena ini dikenal sebagai stranding, yaitu terdamparnya organisme laut di daratan akibat pengaruh kondisi oseanografi. Secara ekologis, Glaucus atlanticus merupakan predator spesialis yang memangsa berbagai cnidaria pelagik. Mangsa utamanya adalah Physalia physalis. Tetapi spesies ini juga memangsa organisme lain seperti Velela velela dan Porpita porpita. Dengan memangsa hydrozoa tersebut, Glaucus atlanticus membantu mengendalikan populasinya sehingga berperan dalam menjaga keseimbangan komunitas Newton. Berbeda dengan predator yang aktif mengejar mangsa, Glaucus atlanticus lebih banyak mengapung mengikuti arus laut. Ketika bertemu dengan mangsa yang juga mengapung di permukaan, spesies ini akan menggunakan radula untuk merobek jaringan mangsa dan memakannya secara perlahan. Meskipun merupakan predator, Glaucus atlanticus juga menjadi pemangsa bagi beberapa organisme lain seperti ikan pelagik, burung laut, dan penyu. Oleh karena itu, spesies ini menempati posisi sebagai konsumen tingkat menengah dalam jaring makanan ekosistem Newton. Selain itu, Glaucus atlanticus umumnya hidup secara soliter. Tidak ditemukan pembentukan koloni ataupun perilaku sosial yang kompleks. Interaksi antar sesama individu biasanya hanya terjadi pada saat reproduksi. Dengan demikian, Glaucus atlanticus memiliki peran penting dalam menjaga dinamika komunitas Newton melalui interaksinya sebagai predator sekaligus sebagai mangsa dalam rantai makanan. Salah satu alasan mengapa Glaucus atlanticus menjadi spesies yang sangat menarik untuk dipelajari adalah mekanisme makanannya yang unik. Mangsa utama spesies ini adalah Cnidaria pelagik,
yang dikenal memiliki nematosista atau sel penyengat beracun. Organisme ini bahkan dapat menyebabkan rasa sakit yang serius pada manusia. Namun, Glaucus atlanticus memiliki toleransi terhadap racun tersebut. Ketika menemukan mangsa, hewan ini menggunakan radula, yaitu alat mulut berbentuk seperti pita bergigi, untuk mengikis jaringan tubuh mangsa dan memakannya. Hal yang paling menarik terjadi setelah proses makan. Nematosista yang belum aktif tidak dicerna, tetapi dipisahkan dan dipindahkan melalui saluran pencernaan menuju kantong khusus di ujung cerata yang disebut cnidosak. Di dalam cnidosak, nematosista tetap berada dalam kondisi aktif. Ketika Glaucus atlanticus terancam oleh predator, nematosista tersebut dapat dilepaskan sebagai mekanisme pertahanan. Proses pemanfaatan kembali nematosista dari mangsa ini dikenal sebagai Kleptocnidae. Adaptasi ini sangat menguntungkan karena Glaucus atlanticus tidak perlu menghasilkan racun sendiri. Sebaliknya, ia memanfaatkan sistem pertahanan milik mangsanya untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, Kleptocnidae dianggap sebagai salah satu contoh adaptasi evolusioner yang paling unik pada kelompok Nudibranchia. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi dan siklus hidup Glaucus atlanticus. Seperti sebagian besar Nudibranch, spesies ini merupakan hermafrodit simultan, yaitu setiap individu memiliki organ reproduksi jantan dan betina yang berfungsi secara bersamaan. Meskipun demikian, Glaucus atlanticus umumnya tidak melakukan pembuahan sendiri. Reproduksi berlangsung melalui perkawinan silang atau cross-fertilization, sehingga dua individu saling bertukar sperma. Strategi ini meningkatkan variasi genetik pada keturunannya dan membantu meningkatkan kemampuan populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Setelah proses pembuahan internal, individu akan menghasilkan telur yang tersusun dalam untayan berlendir atau egg ribbon. Telur-telur ini biasanya menempel pada benda terapung atau berada di sekitar organisme pleustonik di permukaan laut, sehingga tetap berada dalam habitat yang sesuai. Setelah menetas, telur berkembang menjadi larva veliger, yaitu fase larva yang memiliki silia untuk berenang dan terbawa oleh arus laut. Fase ini berperan penting dalam penyebaran populasi ke wilayah yang lebih luas. Larva kemudian mengalami metamorfosis menjadi juvenil dan mulai membentuk ciri-ciri khas seperti cerata. Seiring pertumbuhannya, individu berkembang menjadi dewasa dan menjalani seluruh kehidupannya sebagai organisme pelacak di komunitas Houston. Keberhasilan setiap tahap perkembangan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu laut, arus permukaan, serta ketersediaan mangsa. Oleh karena itu, perubahan iklim dan perubahan dinamika oseanografi dapat memengaruhi keberhasilan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies ini. Selanjutnya, kita melihat bagaimana sistem fisiologi Glaucus atlanticus mendukung kehidupannya di lingkungan pelacak. Adaptasi pertama adalah pengaturan daya apung. Berbeda dengan ikan yang menggunakan gelembung renang, Glaucus atlanticus memanfaatkan gelembung udara yang disimpan di dalam lambung. Gelembung ini membantu mempertahankan posisinya di permukaan laut sehingga hewan dapat mengapung mengikuti arus tanpa mengeluarkan banyak energi. Dari sisi respirasi, Glaucus atlanticus tidak memiliki insang seperti ikan. Pertukaran gas berlangsung melalui permukaan tubuh dan terutama melalui cerata yang memiliki luas permukaan besar sehingga meningkatkan efisiensi difusi oksigen dan karbon dioksida. Sistem pencernaannya juga sangat terspesialisasi. Selain mencerna jaringan hidrozoa sebagai sumber nutrisi, saluran pencernaan juga mampu menyeleksi nematosista yang masih aktif untuk dipindahkan ke cnidosak tanpa mengalami kerusakan. Kemampuan ini menunjukkan adanya adaptasi fisiologis yang sangat kompleks. Selanjutnya adalah osmoregulasi, yaitu kemampuan menjaga keseimbangan cairan dan ion tubuh meskipun terus-menerus berada di lingkungan laut dengan salinitas yang tinggi. Mekanisme ini penting untuk mempertahankan fungsi sel dan jaringan. Selain itu, Glaucus atlanticus memiliki metabolisme yang efisien karena sebagian besar pergerakannya dibantu oleh arus laut. Kebutuhan energinya relatif lebih rendah dibandingkan organisme yang harus berenang aktif. Energi yang diperoleh dari makanan dapat dialokasikan untuk pertumbuhan, reproduksi, dan mempertahankan sistem pertahanan tubuh. Dengan demikian, keberhasilan Glaucus atlanticus hidup di laut terbuka bukan hanya didukung oleh bentuk tubuhnya, tetapi juga oleh integrasi berbagai sistem fisiologi yang bekerja secara efisien.
Glaucus atlanticus termasuk ke dalam kelompok gastropoda, tetapi mengalami jalur evolusi yang sangat berbeda dibandingkan siput laut pada umumnya. Sebagian besar gastropoda laut hidup di dasar perairan atau bersifat bentik, sedangkan Glaucus atlanticus telah berevolusi menjadi organisme yang hidup sepenuhnya di permukaan laut. Salah satu perubahan evolusioner yang paling penting adalah hilangnya cangkang pada fase dewasa. Kehilangan cangkang membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mendukung kehidupan pelagik. Sebagai konsekuensinya, spesies ini mengembangkan sistem pertahanan lain seperti kamuflase melalui counter shading dan pemanfaatan nematosista dari mangsanya. Evolusi juga menghasilkan cerata, yaitu struktur multifungsi yang berperan dalam respirasi, distribusi kelenjar pencernaan dan penyimpanan nematosista. Keberadaan cerata menunjukkan bagaimana satu struktur dapat berkembang untuk menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Inovasi evolusioner lain adalah Kleptocnidae, yaitu kemampuan menyimpan dan menggunakan kembali nematosista mangsa sebagai alat pertahanan. Adaptasi ini merupakan salah satu contoh paling unik dari pemanfaatan struktur biologis organisme lain di dalam dunia hewan. Berdasarkan analisis morfologi dan molekuler, Glaucus atlanticus ditempatkan dalam famili Glaucidae yang berkerabat dekat dengan beberapa spesies lain dalam genus Glaucus, seperti Glaucus marginatus. Meskipun memiliki kemiripan bentuk tubuh, analisis DNA menunjukkan bahwa masing-masing merupakan spesies yang berbeda dengan sejarah evolusi tersendiri. Secara keseluruhan, Glaucus atlanticus merupakan contoh yang sangat baik mengenai evolusi adaptif, yaitu proses ketika seleksi alam menghasilkan kombinasi karakter, morfologi, fisiologi, dan perilaku yang memungkinkan suatu organisme menempati relung ekologi yang sangat spesifik. Nah, dari sisi ilmiah, Glaucus atlanticus merupakan organisme yang sangat penting sebagai model penelitian. Spesies ini banyak digunakan dalam studi mengenai adaptasi evolusi, interaksi predator mangsa, fisiologi organisme laut, serta mekanisme pemanfaatan nematosista atau Kleptocnidae. Pengetahuan tersebut tidak hanya memperkaya ilmu zoologi, tetapi juga berpotensi memberikan inspirasi dalam bidang bioteknologi dan toksinologi. Dalam dunia pendidikan, Glaucus atlanticus sering digunakan sebagai contoh nyata bagaimana evolusi dapat menghasilkan adaptasi yang sangat spesifik terhadap suatu habitat. Oleh karena itu, spesies ini banyak dibahas dalam mata kuliah zoologi, ekologi, dan biologi evolusi. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang kecil dan tampak menarik, spesies ini tetap perlu diwaspadai. Nematosista yang disimpan di dalam cnidosak masih aktif dan dapat menyebabkan iritasi atau sengatan apabila hewan ini disentuh secara langsung. Karena itu, masyarakat dianjurkan untuk tidak memegangnya ketika menemukannya di pantai. Dari sisi konservasi, hingga saat ini Glaucus atlanticus belum memiliki status konservasi global yang ditetapkan oleh IUCN. Namun bukan berarti spesies ini bebas dari ancaman. Perubahan iklim, peningkatan suhu permukaan laut, perubahan pola arus, pencemaran plastik, serta perubahan kelimpahan hidrozoa sebagai mangsa diperkirakan dapat mempengaruhi distribusi dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, masih terdapat banyak pertanyaan ilmiah yang belum terjawab, misalnya bagaimana struktur populasi global spesies ini, bagaimana mekanisme molekuler yang membuatnya tahan terhadap racun Cnidaria, serta bagaimana dampak mikroplastik terhadap fisiologi dan reproduksinya. Oleh karena itu, penelitian jangka panjang yang mengintegrasikan ekologi, genetika, dan oseanografi masih sangat diperlukan. Walaupun tidak beracun secara alami, Glaucus atlanticus dapat menyengat manusia karena menggunakan nematosista aktif yang diperoleh dari mangsanya. Bahkan sengatan yang ditimbulkan dapat terasa lebih kuat karena nematosista terkonsentrasi di ujung cerata. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Glaucus atlanticus merupakan salah satu nudibranch paling unik yang pernah diketahui dalam kelompok gastropoda. Spesies ini menunjukkan bagaimana proses evolusi mampu menghasilkan berbagai adaptasi yang sangat kompleks. Adaptasi tersebut meliputi bentuk tubuh yang mendukung kehidupan pelagik, kemampuan mempertahankan daya apung, pola warna counter shading sebagai kamuflase, serta mekanisme Kleptocnidae yaitu pemanfaatan nematosista mangsa sebagai sistem pertahanan diri. Selain keunikannya dari sisi morfologi dan fisiologi, Glaucus atlanticus juga memiliki peran ekologis yang penting sebagai predator hidrozoa pelagik dan sebagai bagian dari komunitas Newston. Keberadaannya mampu membantu menjaga keseimbangan jaring makanan di permukaan laut.
Dari sisi ilmiah, spesies ini menjadi model yang sangat berharga untuk memahami adaptasi evolusioner, hubungan predator-mangsa, fisiologi organisme laut, hingga dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem laut terbuka. Oleh karena itu, upaya menjaga kesehatan ekosistem Houston menjadi sangat penting. Meskipun Glaucus atlanticus belum dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah, perubahan iklim, pencemaran laut, dan gangguan terhadap komunitas organisme terapung dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya di masa depan. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap spesies ini, kita tidak hanya mempelajari satu jenis nudibranch, tetapi juga memperoleh wawasan mengenai bagaimana organisme laut berevolusi dan beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah.